mulai. Selesai. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga bisa memberikan kelancaran kita pada proses pembelajaran hari ini. Oke, saya presensi dulu ya. Saatnya jam berempat ini. Alvina hadir. Liana Apri hadir. Luciana hadir. Emra Fandi Evan Hadir. aku belum dipanggil. Namanya siapa? Ya, Monica Putri Islam ya. Hari ini sudah siap pelajaran atau belum? Kalau sudah siap, silakan buku atau alat tulisnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Semuanya sudah disiapkan alat tulisnya? Semua minggu hari atau minggu lalu kita sudah sampai pada materi apa? Auslarung. Ya. Untuk materi minggu lalu kita sudah sampai pada materi auslarung. Semboyan dari auslarung yang terkenal yaitu ada sapere aude, di mana memiliki arti berani berpikir sendiri. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk pada materi revolusi industri. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menguraikan faktor pendorong terjadinya revolusi industri. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat membuat laporan hasil diskusi. Silakan bisa dilihat, itu ada gambar. Dari belakang terlihat atau tidak gambarnya? Oke, itu aktivitas apa yang sedang dilakukan pada gambar ini? Dari kalian adakah yang bisa menjawab? Apa nama saya Monica Putri Islami? Absen 18. Absen 18. Gimana menurut pendapat Putri? Menurut pendapat saya, aktivitas pada gambar tersebut petani sedang membedah sawah, yang satu menggunakan hewan kerbau dan yang satu menggunakan teknologi mesin berupa traktor. Beri tepuk tangan dulu. Untuk gambar yang kedua anak-anak, silakan bisa kalian lihat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua masih sama, yaitu aktivitas apa yang dilakukan pada gambar ini. Nah, dari kalian ada yang berani? Ya, silakan. Nama saya Siva Rahma, nomor absen 32. Menurut saya, gambar tersebut menunjukkan kesumaran sejarah yang masih berindustri yang tak tidak ramah lingkungan, Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak, jika dikaitkan dengan gambar 1 dan gambar 2 itu masih ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang akan kita mulai hari ini. Yaitu apa? Gambar yang pertama menunjukkan adanya aktivitas perubahan dari tenaga manual yang berasal dari tenaga hewan berubah menjadi tenaga mesin. Yaitu apa? Dibuktikannya penerapan mesin traktor. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, revolusi industri juga membawa beberapa dampak. Salah satunya yaitu ada dampak yang dilakukan oleh aktivitas dari industri, di mana aktivitas ini mengeluarkan limbah. Berupa apa? Limbah asap. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Dilanjut? Bisa. Silakan kita amati dulu videonya.
tahun 1860. Bedanya, kalau pada saat revolusi yang kedua, yaitu udah mengenal spesialisasi guru. Kemudian yang kedua, yaitu adanya perubahan transportasi dan komunikasi. Terakhir, yaitu ada politik etis. Politik etis ini, yaitu dikenal dengan trias fundamental. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Jadi di sini saya akan membentuk kalian ke dalam 6 kelompok. Yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 anggota atau 6 peserta didik. Bisa dihitung ya, 1 sampai dengan 6. Bisa dimulai? Nanti untuk petunjuk teknisnya saya jelaskan pada saat ketika kalian sudah membentuk kelompok. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Silakan dari Sakina Maulida bisa dihitung. 1, 2, 3, 4. 1, 6. Semuanya bisa diingat ya, kalian dapat nomor berapa. Yang kelompok 1 berarti kalian bergabung pada kelompok 1, kelompok 2 bisa bergabung pada kelompok 2 dan seterusnya. Silakan bisa dilaksanakan sekarang. Ini kan ada 6 topik permasalahan ya. Nah, masing-masing topik permasalahan ini kalian bahas. Misalkan nih kelompok 1 berarti nanti dapat topik permasalahan nomor 1. Setelah kalian berdiskusi, kemudian hasil diskusi kelompoknya kalian kerjakan pada aplikasi Canva dengan desain infografik. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kalau bisa dipahami semuanya, silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu. Poinnya apa saja bisa kalian tulis di lembar kerja peserta didik. Kemudian bisa kalian implementasikan di aplikasi Canva. Silakan. Gimana yang lain, ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Oke anak-anak, silakan kalian buka aplikasi Canva-nya. Yang lain sudah dibuka desain infografiknya? Sampai sini sudah selesai semua kan? Ini sudah sesuai dengan kelompok apa belum? Belum ya. Kalau belum sesuai dengan kelompoknya, silakan kalian peserta didik bisa membentuk kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Gimana? Ini sudah sesuai dengan kelompoknya atau belum? Sudah. Untuk lebih adilnya, kita acak saja ya. Ya, biar deg-degannya kita sama. Nah, silakan masing-masing dari kelompok bisa mengambil nomor urut presentasinya. Silakan. Sambil baca bismillah supaya kalian jangan lari. Yang maju nomor urut 1. Oke. Nomor urut 6. Oke. Silakan untuk nomor urut 1 bisa mempresentasikan. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi yang terkait dengan terjadinya revolusi industri. Ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau faktor pendorong yang menyebabkan revolusi industri pertama muncul di Inggris. Pertama, situasi politik yang stabil. Akibat revolusi agung yang terjadi pada tahun 1688,
Membuat raja bersumpah kepada Bill of Rights agar raja tunduk terhadap undang-undang dan tidak dapat menagih pajak berdasarkan atas keputusan parlemen. Yang kedua, Inggris kaya akan bahan tambang seperti kaolin, besi, timah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Ya, silakan. Menurut kelompok Anda, wajar apa yang perlu Anda siapkan dalam menghadapi Perkembangan revolusi industri. Ya. Silakan yang mau jawab. Saya mau. Adanya perlindungan hukum pada setiap hasil penemuan baru dan paten yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan dapat mendorong kegiatan dalam penelitian ilmiah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Untuk hari ini, siapa yang berani menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Materi yang bisa saya sampaikan kali ini adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan cara membuat barang dari yang awalnya manual menjadi menggunakan mesin. Selain itu, revolusi industri juga membawa dampak bagi teknologi yang semakin maju ini. Oke, silakan beri tepuk tangan dulu. Jadi, menurut pendapat dari Mufidul Bimani, jadi yang dinamakan dengan revolusi industri yaitu perubahan cara menghasilkan suatu barang yang awalnya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Kemudian dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah aktivitas dari industri yang mengeluarkan salah satu limbah yaitu berupa limbah asap. Untuk pertemuan minggu depan kita masuk pada materi revolusi Amerika. Untuk itu silakan nanti di rumah bisa dipelajari dulu materi revolusi Amerikanya. Kemudian untuk penutup dari pertemuan hari ini bisa kalian ikuti ya motivasi yang saya terapkan pada diri saya. Bisa nggak bisa? Apapun yang terjadi, hidup itu indah. Hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Bisa diulangi? Ya, silakan. Untuk semuanya, jangan lupa belajar. Dan untuk sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.